Shalom, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat Paskah untuk kita semua, baik yang beribadah di gereja ataupun yang beribadah di rumah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, karena berkat kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh berada di sini ya Bapa. Kami boleh merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami yang berada sini ataupun berada di rumah, biarlah sukacita selalu melimpahi kami ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk sepanjang hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau boleh beri kami kesehatan ya Bapa, dan berkat yang luar biasa. Sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Sirait boleh bertumbuh di dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Bapa, begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar semua berkat yang akan Engkau berikan kepada kami ya Bapa tidak terhalang satu apapun. Kami menyerahkan ibadah ini ya Bapa hanya dalam tangan pengasihan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Amang Inang. Nama minggu kita hari ini, Minggu Paskah pertama, memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, 4 April 2021. Topik minggu kita hari ini, Kuasa Kebangkitan Yesus. Jemaat yang terkasih, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah di rumah dan di dalam gereja saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini setiap orang Kristen bersukacita merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Meski kita masih menghadapi pandemi COVID-19, kebangkitan Yesus itulah yang kita rayakan setiap hari Minggu. Terimalah salam kami, selamat Paskah bagi kita Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat Paskah bagimu juga. Maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, maka nyatalah bahwa Dia Maha Kuasa. Maut tidak dapat lagi menguasai orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu, marilah kita bersukacita, kita menyanyikan sebab Dia hidup, ada hari esok. Sungguh anak Allah adalah Yesus namanya, Dia yang menyembuhkan dan Dia yang menyucikan. Sebab Dia hidup ada hari esok. Marilah kita angkat pujian, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Bahkan mati
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Karena ya kami yakin ya Bapa, Engkau hadir di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan bagi kita minggu ini yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183. Menjulang nyata atas bukit kau, terang benderang salib membawa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang murah hati, kami berkumpul di hadapan-Mu, berdoa kepadamu. Kami mengaku terkadang kami seperti Thomas mengandalkan pikiran dan penglihatan mata kami sendiri untuk memahami kebesaran-Mu, sehingga kami tidak meyakini bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik melebihi yang kami pikirkan. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampuni dosa kami. Kami mengakui akibat dari kurang mengakar firman-Mu dalam hati kami, sementara kesulitan dan masalah datang menerpa, akhirnya kami seperti murid-Mu yang berjalan ke Emmaus. Engkau sudah berjalan bersama mereka, namun
mereka tidak mengenal-Mu. Terangilah mata iman kami ya Tuhan, agar mampu melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami setiap waktu dan tempat. Tataplah kami dengan kasih sayang-Mu, dan ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sungguh tiada yang dapat pisahkan kami dari terangnya kasih-Mu Bapa. Kau yang memberikan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Sungguh berharga pengorbanan-Mu yang memberikan kami keselamatan. Marilah kita angkat pujian, tiada yang dapat pisahkan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang tanganku, kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia.
Paskah di tengah pandemi COVID-19. Amang Inang, Bapak Ibu sekalian, kita baca secara responsoria. Pada ibadah Paskah ini, baiklah kita merenungkan bagaimana makna kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Dampak virus corona hari-hari ini sungguh di luar perkiraan kita. Virus ini bukan hanya menyebabkan ketakutan dan kepanikan, virus corona juga mengakibatkan lahirnya virus-virus baru yang menyerang sisi kemanusiaan kita. Kita menjadi paranoid, takut berlebihan. Bercermin dari perayaan Paskah para murid dahulu, situasi Paskah kita sekarang kurang lebih sama dengan situasi Paskah mereka zaman dahulu. Dahulu para murid merayakan Paskah dalam situasi ketakutan dan kecemasan. Mereka baru saja kehilangan Yesus sebagai pegangan dan sandaran hidup. Dalam situasi demikian, mereka berada dalam kondisi tidak pasti, situasi tegang, kelam, dan suram. Tidak selesai pasca penyaliban Yesus. Situasi tersebut bahkan diciptakan para penguasa untuk meneror para murid agar mereka melepaskan iman mereka kepada Yesus. Kini kita juga berhadapan dengan kecemasan dan ketakutan seperti yang dirasakan para murid. Hanya saja yang meneror kita adalah sebuah virus corona. Kebangkitan Yesus menginspirasi kita untuk memperkuat persekutuan kolektif yang solid dan peduli. Kita mulai untuk menanggalkan atau menyalipkan ego-ego pribadi dan dalam rasa solidaritas yang kuat, tertib menjalankan jarak sosial dan dampak menjalankan disiplin kesehatan. Yesus yang bangkit, selamatkanlah kami. Kristus yang bangkit, kuatkanlah iman kami. Di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19 saat ini, kebangkitan Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kiranya dari setiap kita yang percaya kepadanya semakin berserah dan pasrah di bawah kuasanya tangan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu. Jemaat menyanyikan buku Ende nomor 96 ayat 1 dan 2. Nungatalu hamatean. Nungatalu hamatea,
Dengan kebangkitan-Mu ya Yesus, kami hidup penuh dengan pengharapan untuk mengisi setiap langkah dan detik waktu kami dengan pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini, yang tertulis dalam epistel Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Kembali kita baca secara responsoria. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Dia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Yesus telah bangkit, hendaklah kita bangkit dan menyerukan namanya, maju dan nyatakan kuasanya. Dan kita buat iblis gemetar, mengalahkan tipu dayanya. Karena nama Yesus adalah menara yang kuat. Marilah kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya.
Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik-Khalik dan aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah dalam gereja maupun yang di rumah, kami bacakan dulu Warta Jemaat Minggu tanggal 4 April 2021 dalam Minggu Paskah yang pertama. Dengan topik khotbah, Kuasa Kebangkitan Yesus. Warta yang pertama, anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang putri bagi keluarga Bapak calon sintua Daud Lazarus Papahan Eskom, Ibu Lilis Krista Mariana Borusiregar, lahir pada tanggal 31 Maret 2021, alamat Jalan Haji Naimun nomor 5, Pondok Pinang, Banjar, Pondok Pinang, Pondok Indah. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat, kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tua. Warta yang kedua, pemberkatan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah yaitu Herman Agustinus Lumbanturuan SSI Teol, anak dari Bapak Situa Hiras Lumbanturuan dan Ibu Roma Marsauli Borusilain almarhum. Alamat Jalan Jamuju Raya nomor 16 Depok Timur, anggota Jemaat HKB Depok Timur, Resort Depok Timur. Dengan Naomi Laura Esni Elina Boru Simanjuntak SH, putri dari Tony Maruli Simanjuntak almarhum, dan Ibu Esther Artiana Boru Hutayan STH. Alamat Jalan Cintandui nomor 31 Cipayung Ciputat, anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 bertempat di Gereja HKBP Depok Timur Resort Depok Timur mulai pukul 8.30 WIB. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan mereka. Warta yang ketiga, gerakan Rp1.000 HKBP. Sesuai surat dari pimpinan HKBP perihal gerakan Rp1.000 untuk melunasi hutang HKB ke dana pensiun HKBP, maka HKB Kebayoran Lama menyetujui dan melaksanakan gerakan tersebut dengan memberikan celengan yang akan dibagikan Situa Banjar ke setiap jemaat atau keluarga mulai minggu depan untuk diisi Rp1.000 atau lebih setiap hari dan akan dikumpulkan setiap 2 kali dalam setahun. Juga telah disediakan tempat persembahan khusus gerakan Rp1.000 di depan pintu gereja. Mari kita doakan dan dukung gerakan ini secara bersama-sama. Warta keempat, kebaktian Paskah kedua. Pada hari Senin 5 April 2021 diadakan kebaktian Paskah kedua masuk pukul 19.30 WIB di gereja dan ditayangkan juga dalam live streaming. Warta kelima, sermon punguan lansia. Pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pukul 9 WIB,
sermon punggung lansia dengan nats Markus 16 ayat 1 sampai 8a yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Borupardede STH melalui aplikasi Zoom. Yang keenam, sermon punggungan perempuan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pukul 9 WIB, sermon punggungan perempuan dengan nats Lukas 24 ayat 1 sampai 12 yang dipimpin oleh Amang Pendeta EBNS Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Warta yang terakhir dilaksanakan pembaptisan kudus pada hari Minggu 18 April 2021 dalam kebaktian pukul 9 WIB akan dilaksanakan pembaptisan kudus bagi jemaat yang anaknya ingin dibaptis pada hari itu supaya mendaftarkan ke Sintua Banjar masing-masing dengan melarfikan fotokopi akte nikah dan akte lahir anak. Untuk persiapan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 pukul 18.30 yang dihadiri orang tua dan bertempat di konsistori. Demikianlah kami bacakan warta jemaat kita pada minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 640. Haholongan siang ginjang lasni roha nahuti. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, terlebih dahulu saya mau menyapa yang di rumah pada saat ini. Selamat Hari Paskah bagi kita. Baik yang ada di gereja ini, saya mau menyapa saudara-saudari. Selamat Hari Paskah bagi kita semuanya.
Iya, mari kita buka Alkitab, kita baca firman Tuhan dari Markus 16 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Markus 16 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan baca firman Tuhan demikian. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Hari ini adalah hari yang sangat besar bagi umat Kristiani, di mana dalam hari Paskah pada saat ini kita dikuatkan dan kita mau memaknai apa sebetulnya makna Paskah bagi orang Kristen saat ini. Sebelum kita masuk kepada pemaknaan Paskah tersebut, ada anggapan memang bahwa setelah kematian Yesus Kristus di kayu salib, ada anggapan bahwa tamatlah riwayat daripada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah bumi ini. Dan itulah yang sampai saat ini hangat diperbincangkan, dan di dalam perbincangan tersebut tentu ada menuai pro dan kontra. Ketika ada memperbincangkan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus tersebut,
tentu kita harus melihat bagaimana sebenarnya reaksi daripada perempuan, reaksi daripada orang-orang pengikut Kristus pada saat itu dalam pemaknaan Paskah. Namun sebelum kita masuk kepada teks kita, tentu kita harus memahami dan mengetahui dulu bahwa sebenarnya apa makna Paskah ini. Sebenarnya peristiwa yang kita rayakan hari ini adalah luar biasa. Luar biasa karena kita belum pernah melihat orang yang bangkit dari kematian. Lalu di manakah keluarbiasaan Paskah saat ini? Keluarbiasaan Paskah ini adalah karena Yesus bangkit dari liang kubur. Paskah luar biasa karena memang belum pernah kita melihat orang bangkit dari kematian. Kematian tidak mampu menguasai Yesus Kristus menaklukkan kematian. Kebangkitannya adalah fakta. Dan menurut Rasul Paulus, Kristus bangkit dari kematian. Dan fakta ini yang disaksikan dalam 1 Korintus 15. Dan menurut Paulus, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, ngapain kita beribadah? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, ngapain kita berdoa? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, ngapain kita bernyanyi? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, ngapain kita datang ke gereja? Itulah yang dimaknai dan itulah yang dimaksudkan dalam 1 Korintus 15 tadi itu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Saudaraku, mana lagi keluarbiasaan daripada Paskah ini? Keluarbiasaan Paskah ini menurut Paulus adalah bahwa kebangkitan Yesus adalah jaminan kebangkitan orang percaya dari kematian. Orang percaya dibebaskan dari maut. Ada hidup di balik kematian. Menurut pikiran manusia, kematian adalah akhir perjalanan hidup kita. Menurut pemahaman para murid Yesus, dengan kematian Yesus, tamatlah riwayat daripada Yesus. Ternyata dengan kebangkitan Tuhan Yesus, di balik dari kematian ada hidup, ada kebangkitan. Intinya di situ saudaraku, kalau saudara saat ini mengalami pergumulan, kalau saudara mengalami saat ini mengalami kekhawatiran, kalau saudara saat ini mengalami ketakutan, atau ada pergumulan saudara di kantor, di kampus, atau dimanapun saudara beraktivitas, ingat seperti pengalaman Tuhan Yesus Kristus, bahwa di balik penderitaan saudara, di balik pergumulan saudara, bahwa di balik situasi yang kita hadapi pada saat ini, apakah itu virus corona, apakah itu masalah-masalah teror yang sedang kita umat Kristiani hadapi pada saat ini, ingat kita tidak akan dikalahkan, tetapi kita akan dimenangkan dari perkara-perkara tersebut. Amin. Iya, itu makna Paskah. Dan itu juga pemaknaan kita bahwa di balik daripada kesulitan yang kita hadapi, ada sukacita yang sedang menanti saudara. Ada sukacita yang sedang menanti saya. Di mana lagi keluarbiasaan Paskah ini? Paskah luar biasa karena
menurut Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 57, manusia dimenangkan dari kuasa maut, dari kuasa yang tak terkalahkan siapapun. Sebelum Yesus bangkit, kematian adalah sumber ketakutan. Dan itulah yang dihadapi oleh orang Batak sebelum mereka menerima menerima kekristenan. Bahkan sesudah menerima kekristenan pun kadang-kadang masih ada itu diperbincangkan. Kalau misalnya kita menerima ada kabar duka cita, ya mungkin ada pengalaman Bapak dan Ibu saudara-saudaraku, pasti orang yang melaporkan duka cita tersebut akan mengatakan setabi jabu on nunga monding si adonang. Padahal samingguna salpu masih jumpanya kita sama si adonang, setabi jabu on. Itu menandakan bahwa memang saudara-saudaraku, bahwa kematian daripada saudara-saudara kita itu adalah membuat kehidupan kita menjadi takut. Jadi kita belum mampu menerima kematian daripada saudara yang menyayangi kita, maka ada istilah yang mengatakan setabi jabuon. Nah saudara-saudaraku, itu jugalah makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tersebut, bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberi keberanian kepada kita sehingga kematian bukan lagi menjadi momok, namun diyakini menjadi perenungan atau menjadi kesempatan menunggu kepada kehidupan yang baru. Di mana lagi keluar biasaan Paskah ini? Keluar biasaan Paskah yang terakhir adalah karena dengan kebangkitan Tuhan Yesus, ketakutan diusir dari hati dan pikiran kita. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disiksa, ketika Yesus disalibkan dan disaksikan para muridnya, para pengikutnya, mereka berpikir bahwa riwayat Yesus sudah tamat, berakhir. Dan sebagai pengikut Kristus, mereka dikejar bayangan bahwa mereka pasti dihukum sebagai pengikutnya. Namun setelah Yesus bangkit, rasa takut berubah dengan sukacita. Saudara-saudaraku, kalau kita menyadari dan membayangkan betapa ngerinya kehidupan kita pada saat ini, ditelan oleh masalah-masalah, terlebih virus corona yang belum selesai pada saat ini. Tapi apa di balik daripada permasalahan ini? Ingatlah seperti pemaknaan yang terakhir tadi itu, saudara-saudaraku, kalau dunia masih dilanda virus corona saat ini, bukan berarti Allah diam, bukan berarti Allah tertidur, bukan berarti Allah tuli tidak mendengarkan jeritan doa kita. Bukan berarti Allah tidak melihat situasi yang sedang kita hadapi. Teror bom sedang melanda kehidupan kita pada saat ini. Bukan berarti Tuhan terdiam. Dia melihat keberadaan kita saat ini. Namun satu hal yang perlu kita yakini, bahwa dengan pemaknaan Paskah saat ini, ketakutan, kekhawatiran dan kekhawatiran tersebut akan diganti dengan sukacita for the next. Nah itulah saudara-saudaraku pemaknaan Paskah yang bisa kita lihat dari saat ini. Tetapi yang inti daripada kebangkitan Yesus
tersebut ini merupakan inti iman Kristen yang walaupun dipercaya dan diimani oleh umat Kristen, kita pasti dimenangkan di dalam suatu pengajaran bahwa Kristus benar-benar bangkit, dan itulah dan makna Paskah itulah saat ini mengubahkan hidup kita. Saudaraku, itu juga yang kita lihat dalam Markus 16 ayat 9 sampai dengan 18. Markus 16 ayat 9 sampai dengan 18 merupakan bagian menceritakan peristiwa penting pasca kematian Yesus. Seperti apa yang telah dinubuatkan bahwa Yesus dibangkitkan 3 hari setelah kematiannya, dan pada waktu itu tiba pertama sekali Yesus menampakkan dirinya kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur. Dan Yesus berpesan agar mereka menyampaikan hal ini kepada muridnya di Galilea. Perempuan-perempuan ini pergi dan menemui murid-murid Yesus. Dan beberapa kali Yesus juga menampakkan diri kepada para murid agar menjadi saksi pemberitaan bagi orang banyak. Yesus meneguhkan hati mereka yang saat itu sedang dirundung ketakutan dan gentar. Berbahagialah saudara-saudara perempuan, karena kepada saudara diceritakan pertama sekali kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena kepada perempuanlah pertama sekali Yesus menunjukkan bahwa dia sudah bangkit, dan perempuan-perempuan diajak untuk menceritakan dan menjadi saksi akan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kepada perempuan? Boasa dan tua kebawa. Kenapa tidak kepada laki-laki? Kemana laki-laki pada waktu itu? Dia dolau bawa. Namar taburi do, apakah mereka sembunyi? Apakah mereka takut? Kenapa justru perempuan yang lebih berani datang pagi-pagi subuh menjumpai kubur daripada Tuhan Yesus? Pada waktu itu memang mereka sedang mempersembahkan minyak kepada mayat Yesus. Tetapi pada waktu itu memang kubur sudah terbuka. Dan Yesus mengatakan bahwa dia sudah bangkit. Dan pada saat itu Yesus menyuruh kepada perempuan, bangkitlah, pergilah, ceritakanlah, saksikan kesaksian ini bahwa Yesus sudah bangkit. Pada waktu itu memang perempuan, kesaksian perempuan tidak diperhitungkan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi walaupun orang-orang Yahudi tidak memperhitungkan perempuan, Yesus memakai perempuan untuk menjadi saksi kebangkitannya. Berbahagialah kita kalau saudara bisa menjadi saksi kebangkitan pada saat ini. Namun menjadi saksi tentunya bukan perkara mudah, karena seorang saksi haruslah mampu meyakinkan orang lain atas apa yang dilihatnya, didengarnya atau dirasakannya. Tentunya dalam posisi ini ada begitu banyak yang harus dilakukan oleh perempuan-perempuan maupun murid-murid yang akan menyampaikan kabar sukacita ini. Tentu ada berbagai perasaan campur aduk, antara terkejut, antara takut, antara takjub, antara bersukacita, menyampaikan pesan kepada orang-orang. Apalagi dalam posisi ini ada
yang harus dimengerti, apalagi dipercayai. Tetapi Tuhan memakai perempuan-perempuan, walaupun pada saat itu para murid masih degil hatinya untuk menerima bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang akan dikatakan firman ini kepada kita? Ada dua hal yang perlu kita maknai dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, bahwa kuasa kebangkitan Yesus mengubahkan kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Yesus mengubahkan kehidupan kita. Bahwa kuasa Roh Kudus menolong kita mengerti akan arti kebangkitan Yesus itu. Seperti apa yang dialami para murid Yesus, mungkin iman kita pun sering goyah. Bahkan iman kita pun sering takut. Ataupun mungkin kita seperti murid-murid yang kadang-kadang degil hati kita. Awalnya tidak percaya, awalnya takut, awalnya ragu, menjalani hidup menjadi semakin mengalami kehadiran Tuhan itu sendiri. Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita merasakan ketakutan. Kadang-kadang kita mengalami kedegilan hati. Ada satu cerita saudara-saudaraku, di suatu malam ada seorang jemaat bermimpi sedang berjalan menyusuri pantai bersama dengan Tuhan. Di langit tergambar peristiwa masa lalu hidupnya. Setiap kali dia melihat ada dua pasang jejak telapak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakinya dan sepasang lagi kaki Tuhan. Namun terkadang dia melihat telapak kaki itu hanya tinggal sepasang. Dan ketika dia mengingat-ingat, justru saat itulah beban hidupnya sangat berat dan menyedihkan. Dia mengeluh kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, Engkau pernah berkata, jika aku setia, maka Engkau akan selalu berjalan bersama-sama dengan aku. Tetapi aku melihat justru pada saat aku berbeban berat, aku mendapatkan kesulitan, dan pada saat aku membutuhkan Engkau, ternyata Engkau meninggalkan aku. Sebab cuman ada satu pasang jejak kaki. Mengapa Engkau meninggalkan aku, Tuhan? Kemudian dengan lembut Yesus menjawab, anakku, aku tidak pernah meninggalkan engkau, apalagi pada saat-saat kesulitan. Kamu melihat hanya satu pasang jejak kaki itu adalah jejak kakiku, sebab aku sedang menggendong engkau. Saudara-saudara, apa pesan cerita ini? Sesungguhnya Yesus yang bangkit tidak menyembunyikan dirinya bagi kita. Dia tidak membatasinya dan membuat jarak terhadap kita. Justru kebangkitannya memutuskan dan mematahkan jarak itu dengan kehadirannya di setiap sendi-sendi kehidupan kita. Yesus tidak membiarkan kita sendiri mengurus hidup ini. Mengurus keluarga, mengurus studi kita, mengurus perusahaan kita, mengurus anak-anak, melakukan berbagai pekerjaan kita. Tetapi Alkitab pernah mengatakan kepada kita dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, dan Dia akan bertindak. Firman ini mengajak kita semua untuk tidak asik dengan diri sendiri. Sibuk sendiri dengan urusan pribadi, dengan urusan keluarga, dengan urusan bisnis, dengan urusan pekerjaan lainnya. Tuhan menantikan saudara agar menyerahkan segala urusan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang bangkit dan yang hidup itu tidak melupakan kita.
Berikanlah hati kita untuk menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan membuktikan Dia Allah yang berkuasa di atas segalanya, termasuk untuk mengubah hati kita yang sampai saat ini masih degil, dan kita akan merasakan bahwa pengenalan akan Tuhan memberi energi baru dalam pertumbuhan iman kita. Yang kedua, saudara-saudaraku, dan ini yang menjadi terakhir, bahwa kuasa kebangkitan Yesus membuat kita harus pergi bersaksi dan memberitakan Injil. Bagaimana kita bersaksi? Bagaimana kita memberitakan Injil? Saudara-saudaraku, memberitakan Injil ataupun bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus, bukan hanya saudara kita disuruh harus pergi ke orang yang belum mengenal Kristus. Memang ada dua penginjilan itu. Penginjilan secara eksternal dan penginjilan secara internal. Penginjilan secara eksternal itu adalah kita pergi keluar. Kita diutus oleh lembaga-lembaga, kita diutus oleh gereja-gereja untuk memberitakan Injil. Itu juga bagus, karena apa? Karena memang pemberitaan Injil itu tadi ada dua, pemberitaan Injil secara eksternal dan pemberitaan Injil secara internal. Namun kalau kita membicarakan pemberitaan Injil secara internal, itu yang dimaksudkan adalah bahwa di dalam lingkungan gereja ini, di dalam lingkungan di mana saudara beraktivitas, di lingkungan di mana kita berada, kita juga diajak untuk memberitakan Injil. Dengan cara bagaimana? Dengan cara sederhana saja. Tidak perlu kita memberitakan Injil itu supaya orang menganggap supaya ada anggapan orang menganggap kita, oh itu kristenisasi. Bukan seperti itu sebetulnya penginjilan secara internal. Tapi penginjilan secara internal itu adalah mulailah dari kehidupan saudara. Mulailah dari pribadi saudara. Mulailah dari kemampuan dan kesempatan hidup saudara-saudara. Berilah dirimu untuk dipakai Tuhan dalam pelayanan yang mengubahkan, yang dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita melayani di gereja ini? Menjadi singer, menjadi pemusik, atau penerima tamu, atau menjadi perhalado? Tunjukkan kualitasmu. Tunjukkan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berbicara. Tunjukkan itu kepada orang lain. Dan itu juga disebut dengan penginjilan. Karena apa? Dengan kehadiran kita, orang semakin terberkati. Dengan kehadiran kita, orang menjadi berkat karena kita sudah menjadi berkat kepada kehidupan mereka. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kuasa Yesus yang bangkit mengajak kita, baiklah kita memberitakan Injil supaya dunia ini boleh berubah lewat kehadiran kita, lewat Paskah yang sedang kita lakukan pada saat ini. Biarlah Paskah ini mengubah kita menjadi manusia baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama-Mu Yesus Kristus, terima kasih Bapa dengan firman yang sudah Kau nyatakan kepada kami saat ini. Kami memahami dan mengetahui bahwa ternyata makna Paskah itu sungguh mendalam bagi kehidupan kami. Ternyata Paskah ini sangat luar biasa Tuhan. Dan kami boleh memahami bahwa di balik daripada kematian Yesus Kristus ada kebangkitan. Di balik daripada penderitaan kami
ada sukacita yang akan kami dapatkan. Bapa kami yang di surga, firman Tuhan hari ini juga mengajari kami bahwa lewat Paskah ini hidup kami akan diubahkan. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda kami saat ini. Kadangkala kami menjadi takut, kadangkala kami menjadi khawatir, kadangkala kami merasakan putus asa Tuhan, dikarenakan pandemi COVID-19 pada saat ini. Tidak hanya itu Tuhan, teror bom juga sedang mengintai kehidupan kami sampai dengan saat ini. Tetapi terima kasih firman-Mu Bapa, bahwa lewat Paskah hidup kami akan diubah dari ketakutan, dari kekhawatiran, ataupun kebiasaan-kebiasaan lainnya Bapa yang membuat hidup kami tidak mampu beraktivitas. Ya Tuhan, mampukan kami supaya kami bisa menjalani kehidupan kami ini lebih baik lagi. Bapa kami yang di surga, saat ini juga Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa lewat Paskah ini Engkau mengajak kami untuk bersaksi bahwa Yesus sudah bangkit. Lewat kehidupan kami, lewat karakter kami, lewat pembicaraan kami, lewat pembawaan kami, lewat etika kami sehari-hari Bapa. Biarlah kami mengabarkan kabar kebangkitan-Mu, karena kami tahu bahwa bila kami menjadi berkat kepada kehidupan orang lain, itu juga menjadi saksi memberitakan Injil. Berkatilah kami Bapa saat ini. Kalau ada jemaat-Mu yang sedang bergumul Bapa, berikan pengharapan kepada mereka, berikan kekuatan. Kalau ada jemaat-Mu saat ini yang terkena virus corona Bapa, obati Bapa, sembuhkan Tuhan. Dan biarlah pada hari-hari yang akan mendatang mereka bisa sembuh dan bisa beraktivitas dengan kami di gereja ini. Tuhan, kalau kami belum mendapatkan pekerjaan saat ini Bapa, berikan pekerjaan itu kepada anak-anak-Mu ini, supaya mereka bisa beraktivitas dan bekerja dengan baik. Kalau pada saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang belum siap menyelesaikan studinya Bapa, Tuhan tunjukkan jalan supaya mereka bisa menyiapkan studinya itu dengan baik dan mereka memperoleh nilai semaksimal mungkin. Ampuni segala dosa-dosa kami Bapa, terlebih kami, biarlah kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hapuskan segala dosa-dosa kami Bapa, supaya kami menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dan kami mampu merenungkan kebangkitan-Mu saat ini. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan, dasar persembahan kita minggu ini tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil mengumpulkan persembahan ke Huria dan pusat kategorial perempuan HKBP, kita menyanyikan kidung pujian dari buku ND nomor 435.
Untuk jemaat yang berada di sebelah kanan boleh memberikan persembahan di kotak yang di depan. Untuk yang di sebelah kiri boleh memberikan kotak persembahan yang di belakang. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saja memuji Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena kami Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis
dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya, dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam pemberitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Paskah bagi kita semuanya. Horas.